Ya, masih di Morning Show. Seperti yang kita informasikan tadi, kita akan menghadirkan sosok yang inspiratif, anak muda. Anak muda kali dan ini. menghasilkan produk kreatifnya dia. Iya, ini entrepreneur muda ya kali ini. Dia kali ini membuat apa ya? Merakit sebuah Jam tangan. Jam tangannya bukan jam tangan biasa. Ini agak unik karena jam tangannya berbahan dari kayu. Wow. Bisa sih, bisa berfungsi. Malah keren modelnya. Wah, penasaran nih seperti apa sebenarnya jam tangan kayunya. Kira-kira dibikin kayak apa bentuk-bentuknya mungkin? Produk lokal, produk anak bangsa dan masih muda lagi ya kan? Nah, seperti apa dia menginspirasi kita? Saksikan di People Inspiration berikut ini. Ya, bila kita lihat di sekitar kita ada banyak sekali orang yang menggunakan jam tangan. Ya, karena memang selain sebagai penunjuk waktu, jam tangan juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang jam tangan dari kayu? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan kreator jam tangan dari kayu. Inilah People and Inspiration bersama Herman Tantriadi. Lama berkarir sebagai seorang pekerja kreatif di dunia desain, Herman Tantriadi sudah lama menyimpan hasrat untuk membuat sebuah produk sendiri. Ketertarikannya dengan pernak-pernik dari kayu melahirkan sebuah ide dalam benak pria berusia 37 tahun ini. Dan setelah melalui berbagai proses riset dan percobaan, akhirnya Herman memutuskan membuat jam tangan dari kayu dengan mengusung nama 5 Watch. Halo, Mas Ando. Ini dia nih, Mas Herman Tantriadi, apa kabar? Baik, Waduh, Mas. luar biasa. Jadi ini ya tempatnya industri. Kalau dari tulisannya Indoestri, Indonesia Industri kali. Atau apa sih ini sebetulnya, Mas? Iya, ini sebenarnya satu makerspace di mana kita tuh mencoba untuk nurture orang untuk ya creative idea mereka, jiwa entrepreneurship mereka juga gitu untuk bisa keluar dengan brand-brand baru gitu loh. Oh iya, lokal ya? Ya. Oke, siap. Nah, kalau jadi kita lihat kan, jadi Mas Herman ini adalah kreator dari 5 Watch, ya kan? Jadi awalnya kepikiran 5 Watch ini dibuat jam dari kayu itu gimana tuh? Jadi sebenarnya ya ini project pribadi sih mulainya. Jadi emang karena kesukaan saya dengan jam tangan, kesukaan saya dengan kayu. Maksudnya kayu tuh kayak furniture tua dan lain-lain gitu. Nah, jadi ya udah kenapa nggak coba bikin sesuatu gitu. Kemudian saya pikir waktu di saat itu hal ini masih baru banget. Jadi kayaknya ya untuk dijadikan bisnis cukup oke sih, peluangnya cukup besar. Nah, tapi tentunya waktu itu sudah riset yang cukup panjang, mungkin ada trial and error-nya juga waktu itu. Iya. Jadi untuk proses ideation-nya sih sebenarnya sampai waktu launch-nya itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, di mana saya research kemana-mana, siapa yang bisa produksi. Saya juga sempat ambil course watchmaking. Jadi dari situ baru saya tahu, oh ya idenya sih di awalnya saya mau semuanya bisa diproduksi di Jakarta. Tapi karena banyak keterbatasan manufacturer gitu ya, jadi akhirnya saya putuskan untuk dibuat di luar negeri gitu. Oh, produksinya di luar waktu iya. itu. Wow. Nah, ini dia nih kan ya. Oke, jadi ini dia nih 5 watch-nya nih pemirsa. Nah, ini kalau nggak salah nih ada, kalau yang ini apa, ebony ya Mas? Iya, ini kayu ebony, ini teak, ini maple. Jadi ada 2 model. Ini yang 5 pagi, yang kecil, dan ini yang 5 sore. Wih, ngeri. Jadi sebetulnya ini kan buatnya dari kayu ya Mas ya? Ya. Jadi ada apa ya? Apa sih sebetulnya muatannya, atau mungkin ada misi khusus apa sih mungkin? Kenapa sih pakai kayu gitu? Kepikirannya kayu gitu. Saya juga melihat gitu kalau di Indonesia kan sumber barang-barang kerajinan dari kayu banget. Tapi banyak juga yang istilahnya
under value gitu loh. Jadi kayak orang bikin satu bahan satu furniture gitu misalnya membutuhkan kayak 30 kg kayu, tapi dihargai hanya segitu gitu. Saya mencoba, bisa nggak sih kita bikin dari kayu sehingga kita nggak eksploitasi terlalu besar, perlu bahan dikit tapi value-nya juga besar gitu. Jadi sesuai filosofi 5 Watch tuh adding value to small piece of wood with good design. Jadi ya, desain yang merubah Keren. paradigmanya gitu. Tapi ini buat cewek apa cowok sih ini sebetulnya? Ini unisex sih. Unisex, tapi keren juga sih kalau ditaruh di sini ya. Oke, siap. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau dari Mas Herman sendiri ini sebetulnya ini kan sebagai produk, seperti apa sih bisnis plannya? Jadi sebenarnya ini nggak hanya produk ya, kita juga mencoba untuk di-emphasize di brandnya. Jadi kita sangat-sangat harus menceritakan gitu, 5 itu apa sih ceritanya gitu. Jadi nggak hanya produk, soalnya produknya oke saat ini jam, tapi mungkin di masa depan saya bisa bikin mobil mereknya 5, saya bisa bikin nggak tahu sapu mereknya 5. Jadi ya itu sih yang justru kaos gitu segala macam. Itu yang sedang yang ya memang harus namanya brand harus dipupuk terus ya. Tapi kenapa namanya 5 waktu itu? Oh 5 sih karena 5 itu project personal saya, ini merupakan venture yang 100% saya punya gitu. Jadi ya 5 itu personal banget, jadi dari nama anak saya. Nama si kecil ya. Ellie dan Emma. Oh, jadi udah 2 ya? Iya. Kalau ketambahan 1 jadi tambah nanti, bukan 5 mungkin 5 apa? Belum ya? Masih 2 dulu ya, oke. Iya. Nah, jadi kalau untuk jam tangan ini, so far kebanyakan customer-nya seperti apa, Mas? Customer-nya macam-macam ya, di luar dugaan tuh sangat luas. Tadinya saya pikir hanya bisa appeal ke orang-orang yang punya design conscience tinggi hipster. gitu, seperti ya anak-anak hipster atau ya kalangan arsitek, desainer atau apa gitu. Tapi ternyata juga buat mami-mami, ibu-ibu gitu juga. Oh, ibu-ibu banyak yang doyan juga ya, Mas? Ya, appealing juga bapak-bapak gitu. Justru sekarang market kita kebanyakan yang udah mature ya, sekitar 30-50 tahun gitu. 30-50. Ibu-ibu juga kalau sekali beli kan lumayan ya, bisa sampai ke ini saya mau beli buat papa, buat bapak saya, buat anak-anak, suami, iya. Misalnya seperti itu ya. Kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, tapi kalau mau dilihat sebetulnya sebelum Mas Herman terjun ke 5 Watch ini, kalau bisa tahu background-nya sebelumnya dulu apa tuh, Mas? Ya, saya sih nggak dididik sebagai menjadi product designer gitu. Jadi saya sekolahnya desain grafis, kemudian saya sekolah lagi multimedia design. Jadi pekerjaan pertama saya itu sebagai multimedia designer di Singapura. Kemudian saya kembali ke Indonesia, saya kerja di bidang advertising. Kemudian 2 tahun kerja, saya mulai membuka agensi sendiri. Jadi sejak 2005 sampai sekarang ya masih jalan juga sih. Tapi fokusnya di 5 ini, di 5 Watch ini tahun 2014 kita baru launch. 2014 ya. Oke, kalau gitu kita masih akan ngobrol banyak lagi tentang 5 Watch. Jangan kemana-mana. Yuk.